Apa perbedaan antara kholidin dan kholidan di dalam Al-Quran? Karena keduanya sama-sama memiliki makna yang sama-sama memiliki makna yang kekal. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kata kholidin dan kholidan? Kholidin ini bentuk jamak dari kholidan. Jadi kholidin bentuk jamak, plural, dan kholidan bentuk tunggal. Keduanya sama-sama memiliki makna kekal. Nah, kholidan ini hanya ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang masuk neraka. Sedangkan kholidin itu ditujukan kepada ahli surga, juga ditujukan kepada ahli neraka. Jadi ahli neraka kadang menggunakan kholidin, kekal di dalamnya, kadang juga Al-Quran menggunakan kholidan, kekal di dalamnya. Apa perbedaannya? Sama-sama kekal tapi bentuknya beda. Di tempat lain menggunakan kholidan, di tempat lain menggunakan kholidin. Nah, bagaimana contohnya? Dalam surat An-Nisa ayat 14, ayat 13-14, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, dalam ayat ini penduduk surga itu Al-Quran menggunakan diksi kholidin, ya, bentuk jamak, kekal di dalamnya. Sedangkan ayat selanjutnya yang membahas perihal ahli neraka itu disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Lihat ya, ayat selanjutnya itu siapa yang menentang, ya, yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan menentang aturan-aturannya, maka dia akan dimasukkan kemana? Ke neraka. Namun kata yang dipakai itu kholidan, kepada penduduk neraka. Sebelumnya penduduk surga menggunakan kholidin bentuk jamak, sedangkan ahli neraka kholidan bentuk tunggal. Apa perbedaannya? Apa hikmahnya? Jadi ulama mengatakan bahwasannya kholidin ini itu kan bentuknya jamak. Dalam ayat tersebut ditujukan kepada ahli surga. Karena di dalam surga itu fiha na'iman, katanya ada dua kenikmatan. Satu nikmat surga, yang kedua juga na'imus suhbah, ya, na'imul jamaah. Jadi nikmat kebersamaan, kehangatan, saling mengobrol, bercengkrama, saling bercanda satu sama lain. Nah, jadi makanya bentuknya menggunakan bentuk jamak, kholidin. Jadi mereka di surga saling bercengkrama, ya, yang keluarga berkumpul, yang dulunya sahabat berkumpul, yang dulunya kawan berkumpul, semuanya saling berkumpul dengan penuh kehangatan. Sedangkan penduduk neraka itu menggunakan kholidan, mereka kekal tapi kholidan dalam bentuk tunggal. Ulama mengatakan bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya ahli neraka, orang yang masuk neraka itu bukan hanya tersiksa oleh api neraka, oleh panasnya api neraka, tapi juga tersiksa dengan kesendirian, dengan kesepian. Itu kan kholidan bentuknya tunggal. Jadi menunjukkan bahwasannya ada ahli neraka yang mana dia tuh disiksa, kepanasan, kesakitan, tapi bukan cuma itu. Ya, jadi sedihnya, sakitnya bukan cuma karena disiksa, tapi karena dia sendirian, dia kesepian. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa diajak untuk mengobrol, berbicara, atau merasakan kesakitan secara bersama. Kita kan kalau di dunia punya mobil mewah, punya harta banyak, berkecukupan, ekonomi bagus, tapi kalau tidak memiliki kerabat, tidak memiliki keluarga, merasa kesepian, itu kan tersiksa. Sama, ahli neraka itu udah disiksa sedemikian pedihnya, mereka harus merasakan kesepian. Jadi mereka sangat sepi, bahkan untuk berbicara tidak bisa, untuk mengobrol tidak bisa, berbagi kesakitan pun tidak bisa, karena tidak ditemani oleh siapapun. Seperti itu. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 63 pun seperti itu. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu naru jahannama kholidan. Ya, menggunakan kata kholidan tunggal. Nah, namun gimana di tempat lain ada, ya, di ayat-ayat lain ada ahli neraka menggunakan kata kholidin, itu kan bentuk jamak. Apa itu? Ya, maksudnya adalah ada juga sebagian ahli neraka yang mereka itu bersama-sama, tapi bersamanya mereka dalam neraka itu bukan dalam hal bercengkrama atau mengobrol hangat. Mereka saling bermusuhan satu sama lain, saling menyalahkan, mencaci, karena selama di dunia mereka
berbuat buruk bersama-sama. Ya, jadi diajak berbuat buruk, kemudian mereka berbuat buruk bersama, sehingga ketika di neraka, di tengah panasnya neraka disiksa, mereka saling menyalahkan. Padahal dulunya di dunia mereka akrab dalam kemaksiatan, dalam kejahatan, tapi ketika di neraka menjadi musuh satu sama lain. Berbeda dengan penduduk surga. Penduduk surga itu selalu dengan menggunakan kata kholidin dalam Al-Quran. Tidak pernah menggunakan kata kholidan. Karena di dalam surga semuanya itu nikmatnya itu selain mendapatkan nikmat surga, mereka saling bercengkrama satu sama lain, bercanda, mengobrol, ya, penuh dengan tawa, kehangatan. Jadi seperti itu hikmah dari pemilihan kata kholidin dan kholidan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat.